Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya, admin Flow Icon. Nah, di video kali ini saya akan membahas cara membuat flowchart system. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang cara membuat flowchart dokumen. Nah, teman-teman sudah tahu kan perbedaannya flowchart system dengan flowchart dokumen? Ya, bahwa flowchart system sudah melibatkan penggunaan komputer, sementara flowchart dokumen masih menggunakan proses-proses manual ya, belum ada kegiatan atau keterlibatan komputer di dalamnya. Nah, supaya memudahkan kita ambil contoh proses bisnis yang di video sebelumnya, tapi sedikit berubah ya, sedikit ada perubahan. Nah, seperti ini ya, Badu dari bulan ke bulan usahanya terlihat ada pertumbuhan ya. Nah, satu hari Badu dapat komputer dan printer yang tidak terpakai dari temannya, dan Badu menggunakan software akuntansi. Nah, penjelasan ini teman-teman, ini mau menggambarkan kepada kita bahwa eh, semakin bisnis bertumbuh ya, maka semakin kompleks ya, atau bahasa sederhananya ribet ya, pengelolaan bisnis tersebut. Nah, di sini ada bantuan dari teman Badu, yaitu ada komputer, sehingga Badu menggunakan komputer, dan dia untuk merapikan administrasi keuangannya dia menggunakan bantuan software akuntansi. Nah, jelas terlihat bahwa sudah ada keterlibatan komputer di dalamnya. Ya, contoh proses bisnisnya menjadi sedikit berbeda ya. Dari pelanggan sampai dia buat nota masih sama ya, masih sama, proses bisnisnya masih sama, tapi kalimat ini membedakan dengan proses bisnis sebelumnya ya. Perangkat lainnya digunakan untuk menginput ke dalam software akuntansi dan update ke buku besar. Nah, setelah dia update, notanya disimpan ya. Kemudian Badu menyesuaikan nota ya, ini seperti tadi di video sebelumnya disebutkan bahwa fungsinya untuk menganalisis pengendalian internal ya. Kemudian ada tambahan ya. Ini juga fungsinya untuk pengendalian internal ya. Yang ini Badu akan print laporan keuangannya. Nah, ini berfungsi nanti waktu kita menggambarkan flowchartnya ya. Langsung saja ya. Nah, ini dia. Jadi masih sama seperti tadi yang dibilang, masih sama sampai dia membuat nota. Nota aslinya diberikan ke pelanggan. Nah, perbedaannya ada di sini ya. Ini input nota 2 dan ya, atau kopi nota ini dan uang ya, di input ke dalam komputer ya, menggunakan keyboard. Ilustrasinya seperti ini teman-teman ya. Waktu Badu menginput ya, dia harus menggunakan keyboard. Nah, ini Badu input ya. Setelah itu diproses ya oleh komputer ya. Ini yang akan memproses ya komputer ini. Nah, kemudian setelah diproses oleh komputer ya, kan yang diproses adalah transaksi penjualan dan update ke buku besar. Otomatis ada dua penyimpanan ya, meskipun fisiknya hanya satu ya, teman-teman bisa lihat hanya ada satu, tapi dalam menggambarkan flowchartnya harus tetap digambarkan sebanyak media penyimpanan yang digunakan ya. Ini ada jurnal penjualannya, ada database yang digunakan, juga ada buku besar teman-teman.
Jadi ada dua database yang digunakan untuk menyimpan data-data. Nah, kalau teman-teman belum pernah lihat seperti ini ya. Nah, ini dia teman-teman, database ya. Nah, ini media penyimpanan ya, untuk menyimpan data. Secara software ya, Piranti Lunak dia bentuknya seperti ini. Tapi hardware ya, disimpannya di sini ya, disimpan di sini tapi uh, bisa diakses nanti terlihatnya seperti ini. Nah, setelah itu disebutkan tadi dibilang kalau Badu print laporan keuangan. Jadi harus digambarkan lagi ada terminal ya. Nah, terminal di sini beda dengan terminal ini, teman-teman. Kalau terminal ini yang bentuknya seperti ini untuk menggambarkan entitas ya. Sementara terminal ini ya bentuknya seperti ini mau menggambarkan input atau output untuk suatu proses komputer, teman-teman. Nah, dari sini ya, setelah diproses, di print, lalu hasilnya laporan keuangan dalam bentuk dokumen ya, kira-kira seperti ini. Nah, ini teman-teman, nanti bentuknya begini ya, bukan lagi seperti ini ya, bukan lagi seperti ini, tapi bentuknya begini, udah hard copy ya. Kalau ini kan masih soft copy. Nah, setelah itu sama seperti sebelumnya ya, nota 2-nya disimpan, uangnya diproses ya, di store ke bank, sehingga flowchartnya jadi seperti ini, teman-teman. Nah, perbedaan yang mencolok, teman-teman bisa langsung melihat ya, kalau menggunakan flowchart dokumen itu seperti ini ya. Nah, ini kan tadi dia sederhana ya, tidak begitu kompleks. Juga simbolnya sangat berbeda kan, teman-teman bisa lihat ya. Ini masih manual ya, ini juga bentuknya masih catatan manual. Sementara di sini sudah proses komputer ya, proses komputer, dan media penyimpanan juga berbeda ya. Saya ulangi sedikit ya, misalnya data ini dimasukkan ya, dia harus mulai keyboard dulu kan. Cara memasukkan data ke komputer bagaimana ya, harus di keyboard dulu ya, tapi tidak harus keyboard, misalnya bisa menggunakan scanner, atau juga sering kita lakukan misalnya touchscreen ya, kita touch HP kita, sebenarnya kita sedang input data ke HP kita kan. Nah, seperti itu. Kemudian diproses ya oleh komputer dan disimpan ya. Disimpan secara fisik seperti ini dan secara software seperti ini ya, dalam bentuk database. Bentuk atau gambar flowchartnya seperti ini ya. Tadi datanya sudah di input melalui keyboard ya, diproses, di save di database ya, kemudian di print dan jadi laporan keuangan, dan selanjutnya sama ya. Nah, mudah-mudahan video ini membantu teman-teman untuk lebih mengerti, memahami perbedaan flowchart sistem dan dokumen ya, simbol-simbolnya berbeda, cara membuatnya juga, menyusun flowchartnya juga berbeda ya. Dan semoga ini juga mempermudah teman-teman untuk semakin memahami flowchart sistem. Nah, sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya.